Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fikri, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3 angkatan 36, kelompok 4 pemerintah Kabupaten Balangan, tahun anggaran 2021. Pada sesi learning sebelumnya, saya menjelaskan terkait nasionalisme. Pada sesi kali ini, saya akan membahas tentang etika publik. Berikut mind map mengenai etika publik. Yang pertama ada definisi etika, yang kedua pengertian kode etik, yang ketiga kode etik ASN, yang keempat definisi dan ruang lingkup etika publik, yang kelima bentuk kode etik, yang keenam implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Apa itu etika? Etika merupakan refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Kemudian, apa itu kode etik? Kode etik ialah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Ada 12 kode etik ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 5 tentang aparatur sipil negara. Yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Apa itu etika publik? Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, yaitu cepat, tepat, dan mudah. Yang kedua, sisi dimensi reflektif, yaitu etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika. Modalitas etika jembatani antara norma, moral, dan tindakan faktual. Bentuk kode etik ada 2. Yang pertama, penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Kekuasaan yang memiliki legitimasi yang paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis. Yang kedua,
konflik kepentingan. Setiap ASN harus menghindari yang namanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, karena mana akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu beserta kesadaran dan penyadaran akan perlunya menaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek proporsionalisme dan aspek kognisi dari seorang ASN sebagai abdi masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.